Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan materi yang berjudul masalah-masalah pengasuhan dalam perspektif hukum Islam. A. Pengasuhan anak tiri menurut Islam. Menurut kompilasi hukum Islam, kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian dalam pandangan ajaran Islam terhadap anak menempatkan anak dalam kedudukan yang mulia. Anak mendapatkan kedudukan dan tempat yang istimewa di dalam nas Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, anak harus diperlakukan secara manusiawi, diberikan pendidikan, pengajaran, keterampilan, dan akhlakul karimah agar anak tersebut kelak dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa depan. Syariat Islam dalam hal pemeliharaan anak menyatakan dengan tegas bahwa semua itu adalah kewajiban ibu dan bapak. Dasar hukumnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seseorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Menurut surat Al-Baqarah ayat 233 tersebut, maka orang tua berkewajiban terhadap anaknya sesuai dengan kadar kemampuannya, yaitu memelihara, mengasuh, mendidik, menjaga, dan melindunginya. Berdasarkan pasal 105 KHI yang menyebutkan bahwa yang pertama, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Yang kedua, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Dan yang ketiga, biaya pemeliharaan anaknya ditanggung oleh ayahnya. Selanjutnya ada pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Berkaitan dengan masalah pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian, pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak. Bila mana ada perselisihan mengenai pengusahaan anak-anak, pengadilan memberikan putusannya. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak. Kecuali dalam pelaksanaannya pihak bapak tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau untuk menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri. Selanjutnya pasal 45 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang kewajiban orang tua untuk masalah pemeliharaan dan mendidik anak mereka yang belum dewasa sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus. Pemeliharaan dan pendidikan yang dituntut oleh pasal ini adalah pemeliharaan dan pendidikan yang sebaik-baiknya, semaksimal mungkin yang dapat dilakukan orang tuanya. Berdasarkan ketentuan pasal 41 dan 45 selanjutnya tersebut Undang-Undang Perkawinan, dapat diketahui bahwa baik bapak atau ibu mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap pemeliharaan anak meskipun sudah bercerai. Maka penulis menyimpulkan bahwa di dalam hukum Islam tidak mengatur secara rinci bahwa ada kewajiban pemberian nafkah kepada anak tiri.
Selanjutnya, pendapat para ulama mengenai pemeliharaan anak yatim. Ibnu Katsir berpendapat bahwa orang yang berkewajiban memelihara anak yatim yang paling utama adalah orang yang paling dekat, yakni keluarga yang memiliki hubungan darah. Menurut Ibnu Katsir, ialah orang yang ada hubungan kerabat famili. Al-Marahi memahami bahwa pemeliharaan anak yatim dapat dilakukan dengan memberikan makanan, minuman, pakaian yang baik, dengan baik cara menggunakan harta benda dan membelanjakannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Menyampaikan materi yang kedua, yaitu nasab seorang anak tiri. Nasab adalah salah satu pondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antara anggota keluarga dengan pertalian darah. Nasab untuk anak yang memiliki ibu tiri bahwa menurut pandangan Islam adalah ibu yang sah atau mahram bagi anak dari suami. Secara otomatis, walaupun berstatus anak tiri, maka selama-lamanya pula tidak boleh menikah dengan ibu tirinya walaupun suatu waktu telah bercerai pada ayahnya. Adapun yang menjadikan ayah tiri haram menikahi anak tirinya ialah sebab pernikahan yang dilakukan dengan ibunya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 23, yang artinya, dan diharamkan ibu-ibu istrimu, mertuamu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu untuk mengawininya. Quran Surah An-Nisa ayat 23. Dari ayat tersebut jelas bahwa ayah tiri haram menikahi anak tirinya dengan dua ketentuan. Yang pertama, bahwa istrinya telah digauli maka haram baginya. Akan tetapi jika istrinya belum digauli kemudian ia ceraikan, maka ia boleh menikahi anak tirinya. Kedua, yaitu pemeliharaan ayah tirinya. Namun bagaimana anak tiri jika tidak dalam pemeliharaannya? Hal ini diungkapkan oleh mazhab Dohiri yang menyatakan bahwa anak tiri yang tidak dalam pemeliharaan ayah tiri boleh dinikahinya. B. Hak asuh anak akibat perceraian dan kedudukannya dalam hukum Islam. Sebagaimana terdapat pada pasal 105 dan 156 KHI yang berbunyi lengkap, yaitu A. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. B. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. C. Biaya pemeliharaan itu ditanggung oleh ayah. Pasal 156 akibat putusnya perkawinan karena perceraian. A. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadonah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh yang pertama, wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu, kedua ayah, yang ketiga wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, yang keempat saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, yang kelima wanita-wanita kerabat saudara menurut garis samping dari ibu, yang keenam wanita-wanita kerabat saudara menurut samping dari ayah. B. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadonah dari ayah atau ibunya. C. Apabila pemegang hadonah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah hadonah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, pengadilan agama dapat memindahkan hak hadonah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadonah lainnya. D. Semua biaya hadonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah. E. Bila mana terjadi perselisihan karena hadonah dan nafkah anak, pengadilan agama dapat memberikan putusannya. F. Pengadilan dapat pula dengan mengingatkan kemampuan ayah menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya. Pasal 105 tersebut menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan. Yang pertama, ketika anak masih dalam keadaan belum mumayyiz atau kurang dari 12 tahun, pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya.
Yang kedua, ketika anak tersebut mumayyiz atau usia 12 tahun ke atas, dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih ayah atau ibunya. Adapun pada pasal 156 mengatur tentang pengasuhan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.